Kamera roll. Tar dulu yuk, gue belum siap nih. Ih, sama lu. 3, 2, 1. Rumah baru. Rumah baru di sini tuh mau ngapain sih yuk? Hah? Itu mau ngapain sih? Dua-duaan begini. Pasangan gue biasanya cewek, sekarang cowok nih, nggak sih? Gue juga males mau sama lu. Masa Kenapa jadi cowok? Masa gue sih? sebelahan sama cowok? Di sini sama cowok. Aduh, males banget. Sebenarnya ini kita ada apa yuk? Ya lu undang gua apa? Kan Gue lu nggak ngajakin ngundang lu, gua. kita yang ngundang orang sekarang yuk. Undang orang. Iya, kita yang ngundang, bukan ngundang ini Jalangkung. rumah baru ini kita mau ngapain? Mending yuk, sekarang kan lagi banyak orang di rumah nih yuk. Ada yang PSBB lah, ada yang banyak orang gabut lah. Mending kita kasih informasi yang menurut kita itu apa ya? Kita kulik dari sisi lain seseorang. Kalau itu gue setuju. Nah, bukan gua ngundang lu, kita ngundang orang. Oh gitu. Catat. Jadi gue berdua sama lu nih. Kita berdua. Terus nanya-nanya. Males ya ngomong kita, rada nggak enak sebenarnya. Gue males apalagi gua. Kali ini kita harus sepakat. Ini partner jadinya nih. Partner nih, hari pertama puasa, Ya, hari pertama partner nih. Sepakat nggak nih? Kalau kira-kira nanti kita tidak cocok, ya tolong dikoordinasikan di komen bawah. Aduh. Bener Yuk, nih. sebelum gue berubah pikiran ini, yuk. Ya udah. Ya Allah. Selamat ya. Oke, kita kedatangan Pak Joko nih, yuk. Siap. Sudah ada Pak Joko. Siap. Wah, Pak Joko. Siap. Apa kabar, Pak? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Di hari pertama puasa, Pak, bagaimana Pak puasa? Puasa, Pak, hari ini, Pak? Tadi sih belum batal ya. Sampai hari ini belum. Sampai hari ini belum Jangan batal. kayak hari, Pak. Iya. Terus kapan Pak batalnya jam berapa Pak? Ya, jam 6 lewat. Jam 6 lewat. Ini siang doang, Pak, udah batal. Ya, yang penting kan mencoba setengah hari nggak apa-apa. Ingat umur, lu bukan anak SD yang baru belajar puasa, ya gimana? Anak SD orang bukan? Ya orang. Ibu juga orang. Terus ini kita ngomongin apa puasa? Iya, Pak Joko. Pak Joko. Ada Pak Joko. Oke Pak Joko, terima kasih Siap. udah datang Pak untuk Thank you Pak. memberikan informasi ke kita Pak. Iya. Nah, kita informasi dulu nih, yuk. Pak Joko ini adalah seorang security. Kelihatan jelas. Posisinya seorang Seragamnya security. bos. Nah, iya gua tahu. Iya. Nah, tapi kan penonton belum tahu, yo. Oh iya. Security, di balik security itu job desk-nya apa sih? Tanggung jawab. Wah itu apa? banyak yang nggak tahu. Gua aja sampai hari ini, ya maaf nih, namanya kita nggak kenal, kita kan ngobrol susah, yo. Masa kita jalan-jalan ada security tiba-tiba ngobrol panjang lebar, kan jarang-jarang juga gitu, yo. Paling kita nanya kalau ada butuhnya doang biasanya. Ember, nanya. Iya Pak. Pak, Biasanya Siap, orang gitu kan siap, Pak. siap. Pak Nanya. toilet di mana Pak toilet? Nah, Pak bisa mesen taksi misal kayak gitu Iya. biasanya. Mending langsung kita tanya-tanya. Ya udah. Ke orangnya langsung. Orangnya wah ini thank you Pak udah bisa datang ya. Siap. Nah Pak udah lama Pak jadi security Pak. Ya, lumayan. Lumayan, Pak. Cukup lama lah ya. Berapa Cukup minggu, lama, Hampir berapa ya? Sebelum sekitar, Masehi mungkin, Pak? Nggak Ya, segitu sih. belum, bukan lah. Enggak ya. Kita paling sekitar ya 30 lah ya. Mati. Sekitar 30. Ya lah. Su. Dilihat dari umur juga kan. Ya nggak sampai sih ya, paling ya 10 20 lah. 10-20 tahun. 20 tahun. Itu gitu waktu loh. yang cukup lama Pak. Tapi Ya. itu emang cita-cita lahir atau gimana Pak jadi security? Cita-citanya sih mau jadi TNI. Oh, gitu. cita-citanya jadi TNI. Iya, makanya Dari kan, TNI. sebenarnya itu karena kan ya artinya kalau TNI kan mengabdi ya, mengabdi ke masyarakat gitu kan, yang kata apa untuk selama ini kan NKRI harga mati. Mati. Ya, Harga itulah. mati slogannya Pak. Harga Mereka. mati. Akhirnya kita nggak bisa gitu ya, kita masalah keamanan itu kan kalau security juga Satu masalah profesi ya, Pak? profesi Masih juga, nggak jauh-jauh masalah lah ya. keamanan juga masih untuk apa menjaga aset-aset perusahaan gitu, juga untuk apa kalau ada masyarakat yang membutuhkan juga kita Siap bantu, ya, Pak. dengan sistem didikan kita ya, jadi security seperti itulah gitu. Jadi akhirnya kita ya udah mengabdi ya ke masyarakat gitu kan, ke ya NKRI lah seperti itulah gitu.
Pokoknya masih satu bidang, keamanan ya Pak. Keamanan. Jiwanya mengamankan. Pak, Ya, mengamankan. jiwanya keamanan, nah itu betul tuh. Jiwa keamanan. Keamanan. Jangan kayak teman saya Pak. Jiwanya keributan Pak, di mana-mana mau tawuran Pak. Oh, ada pada Pak Joko coy. Oh iya. Iya lah. Ini nggak bisa ribut ya. Lu diamanin sama Pak Joko. Nanti biar diarahin Pak. Oh dia. Tolong Pak. Pak, saya udah tobat Pak. Ya. Oke. Siap. Terus Pak, kalau udah lama berarti Pak 20 Siap. tahun, 30 tahun tadi ya. 20 lah. Jam terbangnya udah tinggi lah ya. Pastilah bos. Pasti. Senior ini. Senior. Iyalah. Ketemu Salim harus nih. Wah, harusnya sih. Saling umur apa saling? Salim umur Pak. Masih Salim nggak enak umur. saya mau. Oh, Pak Joko sama saya kan bedanya cuman banyak. Ya cuma 15 tahun. Iya. Bedanya 15 tahun tapi angkanya dibalik Pak. Oh enggak ya. Salah. Oke, nah apa dari dulu berarti awalnya Pak awal Bisa security, berkarir iya. jadi security itu Pak. Ya, kita kan ini ya, biasanya kan lihat orang tua gitu kan. Nah, lihat orang tua, wah, keamanan nih gitu loh. Ya untuk daftar itu nggak lulus, ya udah kita tetap masih keamanan. Oke. Akhirnya daftarlah kita Ah. gitu loh. Ini butuhkan security gitu loh. Oke. Nah, kalau seperti dulu kan masih tidak terlalu ketat seperti sekarang. Ya kalau untuk daftar itu ya standar lah. Mungkin untuk kita mau kan security itu kan ya badan sehat ya kan. Terus ya, kalau tinggi memang 165, 168. Oh, ini persyaratannya ya Pak ya? Ya, Ya, gugur. 168. Ya, itu Gue 165 coy. itu kurang tapi 2. sekarang udah 170 minimal. Oh jadi Ya, itu mah lewat. standarnya sudah naik ya Pak? Iya, standarnya sudah naik karena juga dilihat dari sekarang nih mau diarahkan ke profesi security itu. Oh. Jadi seperti profesi apa Oke. dokter, profesi apa dokter ya kan itu kayaknya lebih tinggi lah tingkat ininya apa. Jadi nggak terlalu merendahkan security gitu kita kan. Misalnya security hanya jaga gedung aja, Gedung cuma atau duduk aja, padahal sih di ngamanin dalam situ hanya beberapa space biasanya ya, gitu ya tapi Pak? kan dalam itu kan sebenarnya security kan nomor 1, maksudnya garda Garda depan, depan, benar, garda setuju, terdepan sebenarnya kan itu. Nah Pak, tadi Pak Joko sempat bilang gini loh, orang sedikit memandang sebelah mata kayak security. Betul. Sebenarnya Pak, suka Iya. dukanya untuk di profesi sebagai security itu suka dukanya apa sih Pak? Suka dukanya sih kalau kita security itu ya sukanya ya, apa dukanya dulu nih? Mending kita Dukanya dulu dah. Dukanya dulu ya. Iya, jadi Ya. yang sedih dulu ntar baru sukanya gitu ya. Ya, Kan lebih ya. enak gitu Lebih ya. enak. Daripada sukanya dulu, dukanya sedih bener ntar. Siap. Kalau Iya. dukanya memang hampir malam kita yang masyarakat tidur itu kan kita Melek. melek. Nah, apa Melek maksudnya ya. mengamankan itu ya mungkin istirahatnya perbedaan waktu itu kan juga jaga kesehatan juga mungkin pengaruh ya karena siklus kita kan sebenarnya kalau malam tuh harus tidur. Harus tidur. Nah, kalau ini kan kita jaga itu mungkin ada sedikit lah maksud untuk di badan Mempengaruhi kita. kesehatan, ya. Tapi kan memang jadi security harus sehat. Nah itu sering harus kita ya olahraga lah, jaga kondisi gitu. Nah itu sebenarnya sih dukanya itu gitu loh. Tapi kalau secara Secara pandangan dari pandangan orang kalau biasanya orang ada sih nggak? kalau duka ya itu tadi. Jadi cuman security cuma jaga doang ya. Gitu ya, Pak. Cuma jaga doang. Itu lagi aman. lagi aman. Nah. Mereka nggak mikir kalau Nggak lagi mikir kalau Itu kalau banyak apa yang komen-komen kayak gitu ya kalau misalnya kebanyakan banyak. Jadi kadang-kadang begitu Pak. Jadi kalau di profesi itu kan security, jadi nanti arah-arahnya ke pendapatan kan. Kalau seandainya orang itu memandang security kan cuma jaga doang, jaga aja gini-gini. Nanti kayak pendapatnya cuma segini gitu. Padahal kan nggak juga. Pada saat ada suatu genting, ada perampokan, dan tidak terduga nah, lah. ya resikonya Pak. Iya resikonya Bener kan tinggi gitu loh sebenarnya Iya, itu. iya, Cuman Pak. kan kita tetap sudah dilatih ya untuk menangani masalah itu. Nah kalau misalnya
ya untuk apa garda depan itu kan kalau misalnya aset gedung itu kan tanggung jawab kan pasti security yang terdepan gitu loh. Kalau misalnya ada kebakaran pasti kan Yang dicari perusahaan kan karyawannya pasti keluar dulu semua kan. Taunya ini kemana security Nah, gitu Ini ya. nggak ada security-nya terdepan. baru. Bener. Iya, akhirnya security yang tertinggal maksudnya yang Karena jaga ngamanin itu. orang ya, Pak. Iya, nah, ya karyawannya harus keluar dulu ya mungkin itu ya suka duka dukanya seperti itu, tapi memang harus tugas sih ya, kalau tugas memang ya. seperti itu. Iya. Sukanya Pak? Kalau sukanya gajian. satu Itu mah kita juga otomatis. pasti kalau sukanya itu Otomatis. kita bukan pengangguran. Benar, Pak. Itu yang Apalagi banyak yang harus bersyukur ya. Bersyukur. Nah, banyak orang tuh harus Hmm, bersyukur. Tidak nganggur lah satu. Masih diberikan apa ya Pak? Itu ibaratnya kalau bekerja kan itu bentuk ibadah juga ya Pak. Betul, gitu ibadah. Subhanallah. Ya. Iya, Tumben lu bener cari ya. rezeki halal kan. Yang penting halal. Halal. ya, Pak. Penting halal bener. Iya, nah seperti itu. Nah kalau ya sukanya itu ya misalnya nih sukanya gini. Oh, kita sudah kasih saran atau kasih saran lah, minimal saran ya, saran yang sering itu saran. Pak ini jangan gini, ini jangan gini. Nah terus oh ya terima kasih Pak. Nah itu kan ada rasa senang kita. Oh, Ya, terima kasih Cukup Pak. dengan terima Cukup kasih. terima saja kasih. ya. Terima kasih sebenarnya Udah senang cukup ya, senang ya. terima kasih Pak gitu. Jadi kita merasa Hargai mungkin ya. dihargai gitu loh. Nah, seperti itulah. Itu tuh suka. Terus dia juga kan kadang-kadang contohnya misalnya bawa barang kita juga suka bantuin. Nah itu kan ya itulah gitu. Terus kadang-kadang kan mana sih security-nya gitu kan, misalnya ada apa gitu kan. Yang gitu. judes Pak, yang ketus-ketus tuh yang model-model Ada, kayak gini, ada Pak. banyak. Iya benar gitu loh. Belum tahu nih saya sih ketusnya kayak. Oh baik saya Pak, saya baik. Lihatnya muka saya polos saya. Ya, kalau ketusnya gitu, ngapain aja sih kok tidur? Nah kadang-kadang gitu kan, gitu. Misalnya malam nih, kalau di klaster biasanya. Perumahan Oh, di ya, Pak, ya? perumahan ya, di Ah. depan perumahan. Kadang-kadang kan kok oke lah semua security kan satu klaster nggak harus satu orang ya, maksudnya nggak mungkin satu orang, ada 2 orang atau 3 orang. Tapi nanti pas ada warganya lihat kok tidur sih, gitu. Kan bukannya tidur. Kan sip ya. Nah gantian harus ada istirahatnya kan, gitu. Meskipun 1 jam harus ada istirahatnya. Itu ya, nah itu yang kadang-kadang dukanya kayak di apa ya salah ngerti artikan ya. suzon gitu orang Seujon bilang, ya, suzon banyak orang nih. seujon. Kayak bukan jaga nih. Padahal areanya itu tetap tercover kan sebenarnya Pak. Tetap ada yang jaga kan, ada yang backup. tapi kan tetap ada istirahat gitu loh kan, memang ada istirahatnya gitu loh. Memang kadang-kadang juga kita kalau istirahat itu jadi cuman makan ya kan, cuman makan itu udah sama sholat masuk mungkin ya. makan, sholat, isoma sama itu ibadah, ya. itu udah istirahat. Tapi kalau yang standarnya memang begitu isoma, jadi istirahat makan, istirahat sholat itu udah istirahat, bukannya istirahat lele udah. Oh jadi Pak, Nah, mungkin banyak yang nggak tahu nih Pak. Sebenarnya jam kerja security itu Pak, jam kerjanya gimana sih Pak? Shiftingnya itu? kalau standarnya memang kita 8 jam ya. 8 jam. Tapi memang sering digunakan 12 jam. 12. Itu udah maksimum tuh 12 jam itu kita harusnya udah masuk. Karena Tapi hitungannya lembur Pak. lembur gitu loh, 8 ya sisanya lembur gitu loh. Oke. Ya itulah seperti itu. Nah kalau shiftnya kan kita kalau misalnya tiga ini ya shift pagi, shift malam. Nah itu kan harus berjalan, tapi kerjanya Sabtu itu 24 jam. Maksudnya 24 jam itu bukan satu Satu orang, 24 jam meninggal Pak. Iya, nggak gitu juga ya, udah Meninggal orang. Tapi ada juga yang digunakan seperti itu karena kan perusahaannya satu. Oh, ada? Ada juga. Satu Jadi orang 24 jam? ada gitu loh. Itu istirahatnya gimana? Jadi istirahat pulang aja, maksudnya sekarang 24 jam masuk, terus istirahat sehari, besok masuk lagi 1 hari full. Oh, jadi jadi cuma seperti itulah. 1 hari masuk, 1 hari Libur, Libur. terus masuk lagi. Cuma Besok masuk lagi. Wah Nah, gila. itu makanya kita nggak tidur sehari aja di satu malam nih kita begadang, dibales 1 harian tidur tuh badan tetap nagih loh ya. Iya, Berasa. nah itu kan, di situ kan kelihatan dari kebutuhan usernya kan, kadang-kadang gitu mau
murah ya kan bisa aja gitu. Jadi personilnya cuma sedikit itu kan karena personilnya karena cuma sedikit, kita butuhnya cuma 3 orang. Akhirnya ya di jadwalnya seperti itu. Nah, seperti itulah. Nah, tapi ini Pak, saya menarik sama yang tadi kalau misalnya kebutuhan dengan user ya. Kebutuhan dengan user itu berdasarkan apa ya Pak? Apa mungkin area, apa tingkat keamanan lingkungan mungkin ya? Apa tingkat apanya sih sebenarnya yang bisa menentukan oh yaudah gua sekian orang, 4 orang gitu ya, bisa. atau gua 5 orang kalau seharusnya nih, ini kan kita standar aja ya, seharusnya ya memang dilihat lokasi gitu, luasnya berapa, kita tuh harus tahu juga gitu loh, maksudnya ini harus berapa personil gitu. Cuman kan ya di mana-mana kan masalah biaya sekarang perusahaan user kan kembali gitu. Akhirnya ke situ juga sebenarnya. Cuman sebenarnya maunya begini, tapi ada perusahaan-perusahaan yang memang mau standarnya itu ada yang maunya misalnya nih security oke lah banyak gitu ya, kita security-nya banyak orang misalnya, cuman nanti dibikin jamnya 12 jam gitu, jadi bukan 8 jam gitu, ada yang cuma 8 jam gitu. Ada kadang-kadang gini Pak, jadi kalau misalnya 8 jam itu kan nanti misalnya cuman 8 jam, nanti kadang-kadang tuh security-nya maunya justru 12 jam. Itu karena apa Pak? Kenapa? Dia bolak-balik pulangnya itu tanggung gitu loh, dia bilang gitu. Mending di fullin kan sekalian. Ini sekalian. Terus pulangnya juga kan kadang ada shift sampai jam 11, terus jadi pulangnya nanggung gitu loh, ada yang kayak gitu. Jadi mereka tuh lebih seneng ya misalnya jam 8 pagi sampai jam 8 malam seperti itu, yang mereka kayaknya senangnya ke situ. Tapi kan ini lagi kan budget juga sebenarnya sih. Kalau saya lihat sih perusahaan lebih bagus ya kalau untuk security ya 12 jam itu lebih enak. Normalnya 12 jam gitu ya Pak. Itu yang menguntungkan bagi berdua lah, maksudnya user sama kita gitu kan. Untuk orangnya juga nggak terlalu banyak ya kan, pembagian shiftnya mungkin lebih mudah ya Pak. Nah itu kalau masalah banyak orang kan banyak ininya kan, rinci-rinciannya gitu kan ya, BPJS-nya dan lain-lainnya lah itu kan. Kalau satu orang kan paling cuman lemburannya doang, lemburannya aja kan gitu. Kalau BPJS-nya kan nanti tambah orang kan, tambah lagi. Nah, ya masalah budget lagi, benar, masalah budget uang lagi lah. Nah Pak, gitu. Sebenarnya Pak, menurut Pak Joko nih, profesi security ini termasuk pekerjaan yang beresiko tinggi nggak sih Pak? Kalau berisiko tinggi sebenarnya iya gitulah. Banyak hal-hal yang harus dimengerti, maksudnya gini. Resiko contohnya perampokan lah, itu kan resiko tinggi. Harusnya mereka tuh usernya tuh harus mengetahui jangan sampai penjagaan tuh 1 orang gitu loh. Kan ada aja yang masuk malam 1 atau 1. Kalau untuk 1 gedung ya enggak lah, mungkin situasi jangan gedung lah, enggak. Artinya gini, resikonya begini. Kalau misalnya 1 orang itu kan, kalau 1 ada perampokan misalnya, dia kan udah cuman dia aja, single fighter ya Pak? Nah gitu, nggak ada yang lapor, maksud saya gitu. Koordinasinya jadi sedikit. Kalau misalnya jadi kayak apa ya udah cuma sendiri ya kan, jadi udah nggak ada temennya lagi, dia mau konfirmasi koordinasi ke siapa lagi. Kalau ada temennya paling nggak 2 orang kan, 1 lari atau apa. Nah seperti itulah. Nah itu resikonya 1 lari, 1 kabur. 1 lagi hilang semua. Asetnya nggak dijaga. Asetnya hilang. Enggak kayak gitu. Tapi ada juga yang bilang seperti ini, daripada saya mati, gue mati, dengan gue kabur. Nah, itu jangan sampai seperti itulah security ya. Sebenarnya termasuk risiko tinggi ya. Ya, risiko tinggi Pak sebenarnya security itu. Makanya kerja juga lumayan ya. Kalau ya memang kan kita di situ didukung masalah pendidikan, bela diri segala seperti itu kan memang harus, tapi tetap resiko memang lebih tinggi. Tapi semua pekerjaan kan ada resikonya Pak. Setuju saya Pak. Gitu loh, itu nah, aja. Berarti kalau misalnya mau masuk security ya. Pendidikan dulu Pak? Ya biasanya harus pendidikan gitu. Itu berapa lama biasanya? Ininya biasanya seminggu atau 5 hari lah. Itu tuh standarnya 5 hari. 5 hari. Minimal 5 hari mungkin ya. Minimal 5 hari gitu. Itu gak ada pratama untuk awalnya, security gak ada pratama. Nah 5 hari itu kan kita bilangnya dilatih sama dari Polda ya.
unsur Oke. bimasnya, bina mitranya. Di situ nanti kita dilatih, ya latihnya seperti militer lah, seperti itu. Ya. Nekak, naik-naik. Ya gitu. ada seperti itu ada gitu. Suatu masalah bela diri Polri itu biasanya kalau di security itu bela diri Polri biasanya. Jadi bela diri khusus lah, bukan bela diri karate atau silat enggak. Jadi bela diri Polri Bela ada diri standarnya bela diri Polri. Nah itu ya setelah itu ya pendidikan hampir sama semua ya lari biasa, terus untuk teori, ada pendidikan fisik. Pasti sebelum masuk kan fisik dulu ya dilihat. Nah kalau dibilang kayak fisik itu lihat orangnya juga kan gitu, tingginya 168, terus apalagi tadi tuh Kesehatan, fisik. terus apa tadi Udah, tuh itu nggak lolos ya udah. yang Udah, kayak nggak lolos. lebay apa tadi Oh, yang agak setengah-setengah matang itu nggak bisa berarti. nggak mata. Hah? Oh iya, itu Pak. itu di ini juga nggak sih? Maksudnya sekarang kan banyak batu. Iya, benar. Pak, Siap, ini beneran nih, saya mau nanya nih. Ini saya mau nanya beneran nih. Saya di sini setengah mateng, Pak. Enak aja lu coba. Kebawa kan tuh gua. Pak, gini kan enggak, ini menarik banget sih, maksudnya kalau kan pendidikan pasti kan seminggu lah ya, Sebelum masuk seminggu harus atau tes dulu. tes dulu. Oh, sebelum masuk tuh tes dulu. Tes dulu, Dari- daftar tuh tes. Oke. Gitu. Jadi nggak ada tindik. Oh, nggak ada Tes tindik, tato. tato juga nggak Oh, boleh. itu Gitu. nggak Kalau boleh. ada tindik dilepas, tapi kan ada bekasnya. Bolong. Nah, Tetep itu ya, nggak Pak. bisa. Meninggalkan jejak. Terus lagi ya fisik juga kan, fisik ya normal sih sebenarnya fisik. Fisik normal. tes juga. Tes ya normal sih biasanya, cuman ya Lari sekedar. sedikit, sit up, push up, ya berapa kali seperti itu, dan lihat postur juga. Nah. Postur. Nah. Ini menarik nih, Pak, kalau postur Tegapnya nih. nggak tegap. Nih kalau misalnya Tahu ini ini arahnya. zaman Tahu sekarang nih. ini arahnya. Ini zaman sekarang nih kan, yang tempat-tempat gym gitu, Pak. Ya. Kan banyak yang Nah. itu, banyak yang strength gitu kan. Hati-hati lo diserang. Sama gitu kan. Tapi ternyata di balik itu ada Sedikit kelembutan ya, kelembutan. Lebih besar Iya. kelembutannya daripada nah, itu ininya. masuk nggak? Enggak ya? Pasti nggak masuk lah kita kalau seperti itu kan. Pasti tes awal itu pasti kan kelihatan, Pak, yang ngetesnya itu. Oh ini coba, kalau saya ya, kalau melihat itu kan udah kelihatan, maksudnya gerakannya, meskipun gerakannya dia, kita kan Memulai interview gitu juga ya? kan interview juga kan, nggak cuma Oh. fisik tapi kan ada interviewnya. Berarti bukan hanya postur lihat Postur gede, dilihat, mendukung, bukan itu ya, Pak? Iya, enggak. Sebenarnya juga enggak terlalu harus besar juga badannya gitu loh. Kalau standar saya sih kalau lulus SMA itu kan enggak terlalu besar ya, standar aja. Nah, terus ada interview juga. Nah, interview itu kan kita bisa lihat, Pak. Interview Dia ini orang lembut atau- bagaimana, lembut Penuh atau kasih sayang. sisi kewanitaannya lebih besar daripada Untung gua udah sembuh. terus apa ya sebenarnya sih itu interview yang standar lah untuk jadi security lah gitu loh. Berarti Oke. karakter itu termasuk dari Harus penilaian ya, Pak ya? penilaiannya interview tuh karakternya nanti kan ya kan bisa aja di sini dia bilang nggak pernah maling, nggak pernah ini, tapi kan biasanya ya kadang-kadang kalau kita dibolak-balikin interview bertanya-tanya ada yang bisa ketahuan, Ketahuan, gitu. Karena dikorek ada terus ya, Pak? integrasinya kan Integrasi. biasanya untuk yang interview itu kan ngerti lah, oh nih nggak cocok nih. Pernah maling gitu, Pak, bisa. Iya, bisa. Wah, ayo lu jangan pernah diinterview sama Pak Joko, ntar lu ketahuan. Lu kan dulu yang maling. Gue maling cinta doang. Ya elah, untung udah punya bini lu ya. Pak, tapi saya pernah ngeliat di mall-mall tuh kadang-kadang di mall tuh suka ada security yang suka gendut gitu loh. Ini Oh iya. maksud gue, ya maaf ya, bukannya mau mendiskriminasikan gitu, enggak sih. Maksudnya kalau misalnya ini orang masa gede banget sih, Pak, seriusan Betul. deh, Tinggi, gemuk gede, banget gitu kan, ah. gemuk terus gendut gitu pula nih. Ini orang security kok gini, gue ya nggak yakin ini gini security, Siap. tapi dia kalau misalnya Ada terjadi sesuatu pertanyaan gitu. gua, dia kalau terjadi sesuatu apa dia Bisa bisa lari lari, nggak? ya kan? Iya. Gitu kan? Pertanyaan pertama, dia bisa lari apa enggak gitu kan? Pertanyaan kedua, kayak gini kok bisa masuk gitu loh. Nah itulah, saya dulu pernah di mall ya, di mall tuh pada saat peralihan, Pak.
Oh, Jadi oke. kita nanganin peralihan, gitu maksudnya pada saat masuk itu outsourcing A gitu ya, terus saya masuk outsourcing B misalnya kan gitu. Nah itu kita cek lagi kan gitu loh. Mungkin waktu yang A itu main terima aja, maksudnya udah ini dari masuk yang asal awalnya, masuk seleksi awalnya, seleksi awalnya. terus ada referensi juga. Nah itu Pak, intinya kita kalau di mall itu Pak gitu, kita referensi itu besar Pak pengaruhnya gitu loh. Pengaruhnya apa? Pengaruh dengan lingkungan gitu. Kalau mall itu penanganannya tuh agak inilah ya, maksudnya lingkungan itu kan kita servis mall itu kan banyak pengunjung, Iya. terus lingkungannya itu kan di sekitar perumahan, situ kan banyak ormas ya kan. Nah itu yang ormas RW apa lingkungan seperti itulah. Nah itu biasanya mereka itu minta referensi gitu loh. Ini masukin A dong, masukin B dong. Nah itu ada juga Oke. situ. Kalau saya melihat gini Pak, pada saat peralihan itu kita lihat dulu nih gitu loh. Kita lihat oh si A, si B ini kenapa nih dia apa kerja di sini? Kenapa? Nah kita telusuri tuh. Cari Gitu tahu loh. dulu ya. Oh ini dari referensi RW. Oke, apa nih ini? Wah, standarnya sebenarnya nggak masuk. Misalnya kayak gitu. Saya masuk tapi dia pengaruhnya di sini seperti ini karena pengaruh juga saya juga pernah ngalamin bahwa mereka itu misalnya premannya gitu loh. Memang kita pakai gitu loh. Sering mabok, waktu itu sering mabok, terus kita ambil, kita didik, maksudnya bukan didik push up enggak, jadi kita arahkan, sering kita arahkan. Akhirnya sekarang benar dia jadi danruknya. Misalnya artinya kan dia bisa ada masalah apa masalah warga. Nah itu warga Pak yang sering itu kalau di mall tuh warga masuk seolah-olah dia punya lingkungannya. Oh, akamsi ya, merasa dia akamsi ya Pak. Apa tuh? Kampung sini. Anak Anak kampung kampung sini. Oh Iya. ya, seperti itulah masuk mall. Ya beginilah itulah. Nah seperti itulah. Nah, makanya kita kadang-kadang kita sih bisa aja untuk nangani orang seperti itu kan. Nggak pasti harus kekerasan kan. Betul. Harus lihat juga apa orangnya bagaimana. Terus udah coba pakai yang ini aja deh. Harusnya dia bisa nyelesain kan seperti orang lingkungan itu. Itu Seperti gunanya kalau misalnya satu kawasan atau satu iya. kantor ataupun satu mall itu kalau nggak salah ya Pak dulu ya saya dengar itu diwajibkan ada penduduk berapa sekitar persen? ya, penduduk sekitar betul. yang bisa kerja di situ, benar ya Pak? Betul, iya seperti itu. Nah, itu Misalnya fungsinya buat itu mungkin ya. 40 60 lah seperti 40, itulah. 60 ya. Tapi Jadi tetap harus lebih banyak dari unsur kitanya. Gitu Ya. loh, jangan sampai lebih besar dia gitu. ya, karena kalau lebih besar dia ntar jadi Kerajaan mereka juga sendiri. semena-mena jadinya. Betul. Iya Pak. ya? Mall RT gua nih. Gitu. Tempat tuh Iya, gitu emang. karena kebanyakan bisa jadi. Oh, jadi tengil, Li. Iya. Iya. Iya nggak sih Pak? Iya benar. Karena dia ngerasa itu Karena banyak. kawasan dia akamsi, gue Iya. ngerasa aneh akamsi gue anak betul, kampung sini betul. ya kan. Cuman kita kan juga lihat gini, kita biasanya tanggung jawabnya siapa nih? Misalnya RW nih. Kita RW nih, RW kamu masuk anggota ini di sini nih gitu loh. Kamu bisa tanggung jawab nggak? Ini masalahnya kalau misalnya ada apa-apa standarnya begini loh, seperti ini loh gitu loh. Kita RT RW-nya oke lah, nanti tanggung jawab saya. Nah itu kita bisa inilah komunikasi lah, intinya kan saling komunikasi. Komunikasi. Pak, menarik nih Pak. Dari beberapa tempat area mungkin dari perkantoran, mall atau dan lain-lain sebagainya. Sebenarnya tempat yang paling riskan itu yang kayak gimana sih Pak? Tapi Istilahnya betul apa Pak. nih? BTW Pak, bentar ya, gua potong ya. BTW Pak Joko. Dinasnya di mana? Iya, maksudnya. Iya, kita belum tahu. Iya nggak tahu. Pernah tugas di mana aja Pak? Pernah jaga di mana aja? Kalau saya masalah penjagaan ya di kantor pernah, Kantor di pernah. Gedung office lah ya. Kantor, gedung office, office. office di kawasan Pabrik? juga, pabrik juga pernah. Oh, pernah. Mall. Kalau mall saya nggak pernah, tapi jadi pengelola pengawasnya. Oh, pengawasnya. Oh, berarti sekarang Pak Joko sebagai korlap ya? Korlap, pengawas Wah, gitu sih, loh. Bos. Oh, ternyata ada karir juga ya Pak? Ya karir ada gitu loh. Sebenarnya harus ada. Harus ada.